Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan sosok sahabat Nabi, yaitu Utsman Zunnurain namanya. Ia adalah generasi sahabat Nabi yang agung. Bernama Utsman bin Affan, bin Asil, bin Umayyah, bin Abdul Syams, bin Abi Manaf, bin Qusay, Al-Qurasyi, Al-Umawi. Julukannya Abu Abdillah dan Abu Amr. Dua julukannya inilah yang cukup masyhur. Dalam riwayat dikatakan bahwa istrinya Ruqayyah, putri Rasulullah, melahirkan anak yang lantas ia beri nama Abdullah, dan ia diberi julukan Abu Abdillah. Namun kemudian ini, anaknya meninggal dunia. Begitu anaknya yang lain lahir, ia lantas memberinya nama Amr. Ia pun memakai julukan Abu Amr sampai wafat. Ibunya bernama Arwa binti Quraisy, bin Rabi'ah, bin Habib, bin Abdul Syams, bin Abdi Manaf, Al-Qurasyiyah. Utsman lahir pada tahun ke-6 setelah peristiwa Gajah. Ia lebih muda 6 tahun dari Rasulullah, lebih muda 3 tahun dari Abu Bakar, dan lebih tua 7 tahun dari Umar. Utsman termasuk kalangan laki-laki dewasa yang masuk Islam terdahulu. Ia masuk Islam melalui temannya, Abu Bakar. Utsman menghadapi berbagai kesulitan dan pengucilan dari kerabat dan kaumnya, hingga terpaksa hijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan agamanya bersama istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah. Ini merupakan keluarga pertama yang hijrah di jalan Allah setelah Nabi Lut dan keluarganya. Kemudian diikuti oleh semua orang yang hijrah ke Habasyah. Utsman termasuk generasi sahabat Nabi terkemuka. Menurut Ahlu Sunnah, ia sebagai tokoh terkemuka ketiga di antara generasi Nabi, setelah Abu Bakar dan Umar. Maka dari itu, ia termasuk dalam 6 orang yang dilibatkan oleh Umar dalam musyawarah untuk menentukan khalifah sepeninggalnya. Utsman dikenal dengan berbagai sedekah, bantuan materi, dan infaknya di jalan Allah. Di Madinah, umat Islam saat itu mengalami kelangkaan air bersih yang layak untuk dikonsumsi. Sementara di sana ada sumur rumah yang airnya bersih milik seorang Yahudi. Akan tetapi pemiliknya hanya mau menjualnya dengan harga yang tinggi. Rasulullah menyampaikan pengumuman, siapa yang mau membeli sumur rumah lalu menjadikan timbanya bagian dari timba-timba kaum muslim, demi kebaikan baginya di surga. Utsman pun membelinya seharga 20.000 dirham dan menjadikannya sebagai wakaf bagi umat Islam secara cuma-cuma. Saat perang di masa sulit di waktu perang Tabuk, Rasulullah membutuhkan pembiayaan bagi pasukan. Sementara dana minim, Utsman pun menyediakan berbagai keperluan pasukan yang mengalami kesulitan. Dengan total yang ia sediakan berupa 950 unta dan digenapkan menjadi 1.000 dengan 50 kuda. Rasulullah bersabda, tidaklah berdampak apa-apa terhadap Utsman apapun yang ia perbuat setelah hari ini. Rasulullah menikahkannya dengan kedua putri beliau, Ruqayyah dan kemudian Ummu Kulsum. Yang satu setelah lainnya, beliau pernah bersabda, seandainya aku mempunyai anak lagi selain keduanya, niscaya aku menikahkannya denganmu. Lantaran inilah, Utsman diberi nama Zunnurain, yang artinya pemilik dua cahaya, dua putri anak Nabi. Dikatakan bahwasanya tidak diketahui ada seorang pun selain Utsman yang ditetapkan sebagai tabir yang mengayomi dua putri seorang Nabi. Utsman adalah satu dari 10 orang yang dinyatakan masuk surga, satu dari 6 orang yang dilibatkan dalam musyawarah serta diserahi wewenang oleh Umar bin Khattab untuk menetapkan penggantinya. Utsman dibaiat sebagai khalifah pada hari Sabtu permulaan Muharram tahun 24 Hijriah. 3 hari setelah pemakaman Umar bin Khattab, berdasarkan pendapat yang disepakati oleh berbagai kalangan, ia menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun kurang 12 hari, pada suatu waktu di mana terjadi konflik di pemerintahan Utsman. Sebagian kaum munafik dan orang-orang yang ambisius menghasut kalangan masyarakat bawah untuk menentang khalifah Utsman, dengan sebab adanya berbagai kritikan kepada beberapa pejabat. Utsman pun menanggapi mereka dengan melakukan mutasi terhadap pejabat-pejabat terkait, dan mengangkat pejabat baru. Akan tetapi mereka tetap menyampaikan kritikan terkait hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kekuasaan. Mereka menyebutkan perkara-perkara terkait perilaku Utsman dan rekam jejak pribadinya, padahal perilaku dan rekam jejaknya begitu harum semerbak. Kemudian gelombang massa tiba di Madinah dan mengepung Utsman di rumahnya. Dalam waktu yang cukup lama, para sahabat pun ingin membela Utsman. Akan tetapi, mereka tidak menginginkan ada pertumpahan darah di antara umat Islam. Utsman sempat ditanya,
kenapa kamu tidak menyatakan perang? Ia menjawab, tidak, karena Rasulullah telah menetapkan suatu jaminan surga kepadaku, dan tetap bersabar untuk mempertahankannya. Kemudian para pengepung memintanya untuk meletakkan jabatan. Namun ia menolak. Akhirnya mereka menyerbunya di rumahnya saat ia sedang membaca Al-Quran. Mereka membunuhnya pada tanggal 18 atau 17 bulan Zulhijjah, tahun 35 Hijriah, dalam usia 82 tahun. Abdullah bin Umar berkata, mereka mengecam Utsman atas hal-hal yang seandainya dilakukan oleh Umar, niscaya mereka tidak mengecamnya. Abu Humaid As-Saidi, seorang pejuang perang Badar, mengatakan saat Utsman terbunuh, ya Allah, aku berjanji kepadamu untuk tidak tertawa sampai aku menghadapmu.